Selamat pagi pendengar setia Radio Hotline 91,7 FM Lampung dan juga sahabat setia Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya semuanya sehat, semuanya semangat ya. Atau kalau ada yang merasa tidak enak badan, silakan langsung memeriksakan diri ke Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Pada hari ini tanggal 9 Januari 2021, saya, Kathy, akan memandu acara talkshow kesehatan Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung sampai 30 menit ke depan. Tema kita kali ini adalah tumor ganas payudara. Dan bersama dengan saya telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Rahmadi, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi Dr. Rahmadi. Selamat pagi Mbak Kety, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, beliau ini adalah dokter ahli bedah yang ahli dalam bidang tumor dan kanker ya dok ya? Ya, begitulah. Oh ya, dan dokternya masih muda, energik, dan saya dapat bocoran dok, kalau dokter tuh suka bersepeda ya dok ya? Ya, sekarang saya sedang rajin-rajin bersepeda. Semenjak pandemi ini nggak boleh terlalu banyak keluar rumah, ya. Tapi saya bersepeda sering sendirian untuk menjaga kondisi fisik supaya tetap bisa melayani pasien-pasien dan melihat pasien di rumah sakit. Nah, itu bisa kita contoh sama-sama ya, tetap menjaga kebugaran tubuh ya. Baiklah, supaya kita bisa lebih jelas, lebih mengenal Dr. Rahmadi. Dr. Rahmadi bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi dok? Baik, nama saya Rahmadi. Saya tamatan dokter dari Palembang ya, dari FK Unsri, dan mengambil pendidikan bedah itu juga di FK Unsri. Kemudian saya melanjutkan mengambil spesialis bedah onkologi atau tumor itu di Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh ya baik, kita mulai saja perbincangan kita kali ini dok. Silakan. Ya, dokter, kalau berbicara tentang tumor, Ya. Itu kan seringnya dikaitkan dengan benjolan ya dok ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah setiap benjolan yang ada di payudara itu bisa langsung dikatakan sebagai tumor? Baik, pertanyaan ini sering ditanyakan dengan pasien yang berkonsultasi dengan saya. Sebenarnya tumor itu di istilah medis bukan sesuatu hal yang menyeramkan gitu loh. Tumor itu didefinisikan sebagai setiap benjolan yang abnormal di tubuh kita ya. Kalau ada benjolan yang harusnya tidak ada, itu ada. Istilah medisnya adalah tumor. Tumor juga sering dianggap atau dikaitkan dengan sesuatu yang musibah kayak gitu loh. Tidak, ada banyak tumor yang tidak berbahaya ya. Tetapi yang saya perlu tekankan, bukan setiap benjolan payudara itu pasti tumor jinak atau tumor ganas. Tidak, ada juga penyebab yang lain kayak misalnya infeksi ya, kelainan bawaan ya. Nah, itu juga membuat suatu benjolan, dan di istilah medis memang dikatakan tumor, tapi agak berbeda dengan pendapat sebagian orang awam kalau tumor itu mesti kanker ganas seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti kalau itu benjolan yang tidak semestinya ya gitu ya dok? Ya, tidak semestinya ada, tapi ada, itu kita istilah medisnya itu tumor. Oh, lalu tadi dokter sempat ada menyebut kanker. Kanker itu apakah sama dengan tumor ya dok? Sama. Nah, ini berbeda ya. Tumor itu bisa jinak, bisa ganas ya. Tumor itu bisa disebabkan oleh neoplasma. Neoplasma itu artinya pertumbuhan sel baru ya, pertumbuhan sel baru yang berlebihan, istilah neoplasma. Nah, neoplasma itu bisa jinak, bisa ganas gitu. Neoplasma yang ganas itu nama lainnya adalah kanker ya. Jadi bisa dibilang setiap tumor itu belum tentu kanker, tapi setiap kanker itu bisa jadi ada tumornya. Nah, ini agak susah juga nih mengerti. Kenapa saya omongin bisa jadi?
karena ternyata ada kanker yang tidak ada tumornya, ya, kanker non solid, kanker yang tidak ada tumor seperti kanker darah itu tidak ada tumornya, tapi dia kan cancer gitu loh. Sebaliknya kalau setiap tumor tidak bisa langsung diomongin ini kanker ganas, itu terlalu jauh ya. Tadi sudah saya sampaikan, bukan setiap tumor itu adalah neoplasma, bisa jadi itu infeksi, bisa jadi itu kelainan bawaan, bisa juga itu kelainan metabolik. Banyak penyebab sebuah benjolan baru itu muncul, tapi jangan setiap benjolan langsung takutin itu kanker, juga terlalu berlebihan. Tapi ya sebaiknya memang harus diinvestigasi. Seperti itu kira-kira. Iya. Nah, itu jadi menimbulkan pertanyaan nih dok. Bagaimana caranya kita memeriksa atau mengetahui, maksudnya apakah ini nih benjolannya, ini biasa-biasa aja, ini tenang aja, ini normal gitu. Itu gimana dok cara membedakannya dok? Oke. Kalau setiap benjolan itu cara kita mengetahuinya ya adalah ya nomor satu, kita mesti aware dengan tubuh kita sendiri ya, terutama para wanita yang di atas umur 40 tahun ya, itu wajib bisa memeriksakan dirinya sendiri. Ada suatu tindakan atau kegiatan yang harus akrab dengan setiap wanita ya kan, namanya sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara itu pada prinsipnya adalah suatu usaha agar wanita itu berusaha mengenali dan memeriksakan dirinya sendiri setiap bulannya ya, secara teratur. Disarankan itu 1-2 minggu setelah haid hari pertama ya. Kenapa saat itu? Karena diharapkan setiap benjolan payudara itu lebih jelas di saat-saat tersebut. Nomor satu itu yang supaya harus bisa dilakukan oleh para wanita ya kan, untuk mengetahui secara cepat apakah ada benjolan atau enggak. Nah, perkara apakah benjolan itu berbahaya atau tidak, ini agak tricky ya, karena pada tahap awal tumor ganas sekalipun ya, itu benjolannya hampir sama dengan benjolan yang lain, yang jinak atau yang mungkin agak berbeda dengan infeksi. Kalau infeksi itu gejalanya lebih mudah dikenali, nyeri sekali sampai kalau kesenggol aja nyeri, atau pada tahap lanjut dia demam ya kan, demam, kemudian badannya daerah infeksinya akan terasa lebih hangat, nah seperti itu, atau kulitnya kemerahan. Nah itu tanda-tanda infeksi yang jelas. Tapi kalau misalnya bagaimana mengenali secara dini, saya rasa kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak biasanya, benjolan yang tadi harusnya nggak ada, kok nggak ada, itu memang disarankan untuk diperiksakan ke dokter atau bidan, mana aja yang paling dekat di fasilitas kesehatan Anda. Seperti itu. Kalau pemeriksaan sadari itu dok, gimana dok caranya? Oke. Pemeriksaan sadari itu sebenarnya simpel sekali. Yang diandelin cuman penglihatan kita, dan kita butuh kaca untuk melihat diri kita sendiri, dan kemudian kita butuh tangan ya, plus penerangan yang cukup ya. Nah, jadi yang pertama kita berkaca pada diri kita ya, pada badan kita di hadapan kaca, kita perhatikan ya, apakah ada perubahan warna kulit ya, perubahan puting payudara ya. Mohon maaf, biasanya puting payudara biasanya kok normal ya, kok sekarang agak tertarik ke dalam ya, nah seperti itu. Atau kulit payudaranya kok sekarang kayak ada kerutan-kerutan, nah seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan perabaan payudara dengan memposisikan payudara kanan yang mau diperiksa, tangannya diangkat seperti ini, kita raba ya, dengan gerakan yang rotasional. Harapannya semua bagian payudara ini diperiksakan semua ya, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, silakan, mana enaknya cari benjolan yang mencurigakan ya. Setiap kelainan yang ditemukan dalam sadari itu sebaiknya dikonsultasikan ya ke, seperti saya bilang tadi, ke siapa aja dulu yang paling dekat yang bisa ditemukan, seperti itu. Nah, kalau seandainya nih dok ya, terus sudah terdiagnosa nih misalnya
oh dia sudah kanker gitu. Apakah ada pantangan makanan yang memang harus dihindari? Apa memang dia jadi penyebab atau apa, gimana dok? Oke, masalah pantangan makanan ini termasuk yang paling sering ditanya. Nomor satu, belum dia apa-apain, pasiennya udah nanya duluan, dok pantangan makannya apa? Ya. Dan saya akan menjawab seperti biasanya bahwa orang yang tidak makan atau kekurangan makan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan pasiennya makannya agak sembarangan. Seperti itu. Saya akan menegaskan seperti itu. Tetapi yang saya pengen tekankan bahwa makanan untuk orang kanker itu sebenarnya sama dengan makanan orang yang tidak kanker, ya, yaitu makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu kayak gimana? Ya, seperti zaman sekarang ini banyak benar orang jual makanan di luar sana. Ya, banyak benar orang jual makanan di sana dan kita benar-benar nggak bisa tahu bagaimana cara memasaknya, bahan makanan apa saja yang dimasukkan ke situ. Tapi kalau mau dipukul rata, ya yang kurang baik di makanan di luar sana adalah lemak yang berlebihan, ya, atau gula yang berlebihan, penggunaan minyak goreng yang digunakan berulang-ulang, ya. Nah itu seperti itu yang sering saya temukan lah, seperti itu. Jadi gimana? Apakah ada pantangan khusus? Saya jawab enggak, ya kan? Harus makanan itu harus yang seimbang, ya, kemudian tidak menggunakan garam atau micin, gula yang berlebihan, ya kan? Kita tetap butuh itu semua, tapi enggak kalau kita makan di rumah itu. Makan snack itu lagi, makan keluar rumah ketemu teman itu lagi, jalan-jalan sama keluarga makan di luar itu lagi. Kalau bayangin dalam satu hari kita makan berapa banyak garam, berapa banyak micin kalau kita seperti itu, ya. Jadi ya harus benar-benar aware juga dengan menjaga pola makan yang sehat, sama seperti orang yang tidak kanker. Oh iya, berarti nggak ada pantangan sama sekali Tidak ya ada dok ya. Lalu kalau sudah terkena nih dok, itu kira-kira pengobatannya itu berapa lama itu dok? Oke. Jadi kalau sudah sempat terdiagnosis, ya, sudah tegak terdiagnosis kanker payudara, ya, maka pengobatannya itu akan dilakukan sesegera mungkin, ya kan? Sampai pasien tersebut mengalami fase tidak ditemukan bukti keberadaan tumornya atau kankernya, ya. Dan apakah sesudah itu tercapai itu langsung sembuh? Tidak, ya. Kanker itu penyakit yang sudah terkenal dari zaman dulu, ya, bahkan berabad-abad sebelum dunia kedokteran ini melihat menemukan adanya bakteri, menemukan adanya antibiotik, itu kanker itu sudah terdokumentasi, ya kan, sejak zaman dulu, ya. Jadi pengobatannya itu agak lama. Pengobatannya yang kita sepakati sekarang adalah 5 tahun, ya, 5 tahun bahwa pasien tersebut tidak ada bukti keberadaan penyakitnya, barulah kita bisa menyatakan pasien itu sembuh. Apakah sembuh itu maksudnya benar-benar selesai, tidak berobat sama sekali? Tidak juga, ya. Setiap tahun tetap disarankan untuk memeriksakan kesehatannya, ya, memeriksakan ada nggak benar-benar keberadaan penyakitnya, ya. Ada juga kasus di atas 5 tahun ternyata penyakitnya muncul lagi, ada, tapi tidak sedikit juga yang benar-benar 5 tahun free dari penyakitnya dan dia tetap free sampai sekarang. Lama juga ya dok ya. Lama. Terus pengobatannya atau treatmentnya itu dilakukan apa saja dok? Waktu pengobatan itu? Jadi kalau misalnya modal kita untuk menghadapi kanker payudara itu ada pembedahan, ya. Ada pembedahan, tujuannya adalah mengangkat tumor primer atau induk dari kankernya, ya. Pengangkatannya pun bermacam-macam caranya. Ada yang langsung diangkat payudaranya, ada yang cuma benjolannya aja, ya kan. Itu ada term and condition tertentu, gitu loh. Kemudian selain dari pembedahan ada juga kemoterapi. Kemoterapi itu apa? Kemoterapi itu adalah pengobatan yang tujuannya sistemik, ya. Tujuannya untuk mengobati penderita kanker satu tubuh, bukan cuma bagian tertentu saja. Pembedahan itu termasuk terapi lokal,
ya. Dia cuma mengobati daerah tertentu saja. Kalau kankernya masih bersifat lokal ya, pada stadium 1, stadium 2, dia cuma ada di payudara aja, mungkin itu terapi pembedahan mungkin cukup. Mungkin juga pasiennya tidak butuh kemoterapi ya. Tapi kalau misalnya kankernya sudah terbukti menyebar ke organ lain ya, atau misalnya mempunyai potensi ya kan untuk menyebar ke organ lain, maka mungkin dokter Anda akan menyarankan kemoterapi. Selain pembedahan dan kemoterapi, ada juga modalitas yang lain seperti radiasi eksternal atau radioterapi, yang sering kita dengar radioterapi. Dan memang syukurnya di Provinsi Lampung ini kita sudah punya radiasi, tapi di rumah sakit lain ya. Tapi ya sangat membantu sekali ya. Jadi radiasi, pembedahan, dan kemoterapi. Ada juga modalitas yang lain seperti terapi hormonal ya. Terapi hormonal itu kadang-kadang dikelompokkan juga bersamaan dengan kemoterapi, walaupun sangat berbeda dengan kemoterapi yang dipahami oleh orang awam ya. Kemoterapi yang banyak efek samping, segala terapi hormonal enggak banyak efek samping. Jadi itulah kira-kira modal kita menghadapi penyakit kanker payudara ini. Wow. Lalu dengan kemoterapi, radioterapi, begitu ya dok, efek samping apa yang biasanya ada di tubuh yang penderita? Oke. Jadi banyak pasien yang mengkhawatirkan ya, apalagi kalau sudah tersebut nama kemoterapi langsung ketakutan. Iya, gitu, serem ya. kan ya. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa banyak pihak-pihak di luar sana yang sangat berkepentingan membuat pasien itu takut dengan kata-kata kemoterapi itu ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan kondisi pasien yang desperate ya kan, kemudian takut kemoterapi, dan mereka bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Banyak yang seperti itu. Memang benar kemoterapi itu adalah obat keras ya, untuk penyakit yang juga keras ya, memiliki banyak efek samping. Karena prinsipnya penyakit itu, obat itu ditujukan untuk mengobati satu tubuh dari pasien, Bahkan saking kerasnya kemoterapi ini, dia tidak bisa diberikan sekaligus sekali. Pada umumnya obat kemoterapi itu tidak bisa diberikan sekaligus sekali. Harus diberikan dalam dosis yang terbagi dalam jangka waktu tertentu. Itu bisa Bertahap diulangi. gitu ya dok? Ya, bisa diulangi sampai ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang 8 kali, seperti itu. Itulah efek yang nomor 1 dari kemoterapi yang terkenal ya, yang terkenal dan frekuensinya sering terjadi adalah mual muntah ya. Mual muntah ya. Walaupun tidak semua obat kemo itu membuat mual muntah, tapi yang paling sering itu. Kalau efek yang lain, efek samping yang sering adalah kebotakan ya, atau rontok rambutnya rontok, kemudian ada juga anemia ya, penurunan sel darah merah, penurunan sel darah putih, penurunan trombosit, itu banyak efek samping. Makanya tapi menurut saya hal tersebut itu sudah diketahui oleh setiap dokter bedah tumor yang akan melakukan pemberian kemoterapi ini. Makanya pasien itu tidak disuruh kemoterapi terus ditinggal aja, enggak ya, dia akan tetap diawasi. Setiap mau mengulang siklus dari kemoterapinya, dia masih diperiksa lagi ya kan, untuk menjaga kondisinya agar tetap selalu baik. Karena orang yang di kemoterapi itu cuma orang yang kondisi kesehatannya baik ya. Kalau dia kondisi kesehatan tidak baik, secara umum dia tidak baik, lemah segala, itu sebaiknya ditunda dulu gitu pemberian kemoterapi, Menunggu sampai kondisinya memungkinkan untuk iya. Itu kalau kemo. Kalau radiasi apa efek sampingnya? Radiasi efek sampingnya mungkin adanya semacam kayak luka bakar lah gitu ya, luka bakar yang disebabkan oleh sinar radiasi itu sendiri ya. Kemudian juga kalau dia berdekatan dengan lokasi yang diradiasi itu berdekatan dengan mukosa rongga mulut misalnya. Mukosa itu bagian terdalam dari rongga mulut kita. Itu kadang-kadang terjadi mukositis ya, atau peradangan dari rongga mulut tersebut, sehingga pasiennya mirip kayak orang sariawan lah. Dia makan susah ya, kemudian minum juga nggak nyaman, rasa terbakar gitu lah, seperti itu ya.
Tapi saya pengen mengingatkan mengenai efek samping ini. Jangan lupakan tujuan utamanya dulu. Ya, tujuan utamanya kita memberikan terapi-terapi ini memang untuk penyakit yang bandel. Ya. Penyakit yang bandel itu bagian dari perjuangan pasien menghadapi penyakitnya. Ya kan? Kalau kita mikirin yang berat-beratnya, pada umumnya kita berhenti berjuang. Iya. Ya kan? Ya kan, sebaiknya jangan terlalu takut, konsultasikan dengan baik dengan dokter Anda sebelum memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tersebut. Gitu. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting ya dok, Penting karena kan banget. memberikan suntikan semangat gitu ya dok Iya. ya. Seperti seolah-olah kita mau perang gitu kan dok. Betul. Ah, ini kita perang nih kan Betul. gitu kan dok. Jadi semangatnya harus betul-betul ada diberikan keluarga. Ya. Lalu dok, apakah penyakit kanker payudara ini juga bisa diderita oleh kaum pria dok? Nah, tuh, bagus pertanyaannya. Jadi kanker payudara itu ternyata 1% kejadiannya itu menimpa kaum pria. 1%. Oh, ada Kecil itu, sekali, kecil. ada. Ya, walaupun kelihatannya pria ini berbeda sama wanita di daerah sana, tapi sebenarnya dia tetap memiliki jaringan payudara ya, jaringan kelenjar payudara itu merupakan suatu kelenjar sebenarnya. Kelenjar itu setiap organ di tubuh kita yang bisa menghasilkan cairan itu namanya kelenjar. Nah, kelenjar payudara itu tidak hanya dimiliki oleh wanita, tapi juga dimiliki oleh pria. Hormon lah yang membedakan perkembangannya, pertumbuhannya. Pada wanita hormonnya mendukung atau merangsang si payudara, kelenjar payudara untuk menjadi lebih secara ukuran lebih besar, dan secara fungsinya pun nanti pada saat tertentu dia akan menjadi fungsi yang berbeda. Ya, hormon juga yang membuat kelenjar payudara pria itu tidak berkembang, tetapi bisa ya terjadi kanker payudara pada pria, cuman angka insidensinya sangat kecil, 1%. Ya, 1% hanya dari setiap kejadian kanker payudara di dunia ini. Berarti bisa juga ya dok Bisa. ya. Saya kirain nggak bisa dok kalau laki-laki kan. Lalu kalau misalnya itu ada dokter, itu kira-kira umur berapa bisa timbul kanker? Misalnya pada pria nih dok, karena kalau tadi kan wanita di atas 40 ya dok ya, pemeriksaan sadari itu kan, dan kemungkinan bisa ditemui di atas 40 ya dok ya. Iya. Kalau pada pria, kanker payudara itu adalah penyakit orang tua. Jadi di atas 50 tahun ya. Sebenarnya pada wanita pun penyakit kanker payudara ini adalah penyakit usia tua. Oh gitu ya dok. Sebenarnya kanker payudara penyakit usia tua. Hanya ya, ada suatu atribut pada kanker payudara ini ya, dia bisa diturunkan. Ya. Nah, dalam keadaan tertentu ya, misalnya dia ternyata menderita kanker payudara yang turunkan, itu angka terjadinya itu di atas umur 30. Ya. Tapi kalau misalnya tidak diturunkan, angka kejadiannya seringnya di atas umur 45. Ya. Maksudnya kalau diturunkan tuh kalau ibu atau nenek gitu dulu pernah menderita penyakit kanker payudara, lalu bisa menurun ke anak cucunya Diturunkan gitu ya? itu sangat berkaitan dengan gen kita, genetik kita. Oh, oke. Ya kan, genetik saya itu nggak hanya didapat dari bapak dan ibu saya, didapat bisa jadi didapat dari kakek saya, dari nenek saya, dan saudara saya itu juga bisa mendapat genetik yang sama sama saya, walaupun nggak sama persis. Ya. Tapi kalau kebetulan genetik itulah yang kita warisin, maka itu bisa menjadi suatu faktor resiko terjadinya kanker payudara. Oh iya ya. Berarti dok, ada nggak perilaku khusus supaya bisa mencegah terjadinya kanker atau tumor payudara? Misalnya, apakah harus ada olahraga khusus atau bagaimana dok? Saya pengennya ada, tapi ternyata enggak. Ada. Jadi kalau perilaku khusus untuk mencegah kanker payudara, jadi gini ya, secara umum ya, kanker payudara itu mencegahnya ya kita harus menjaga pola hidup yang sehat ya, pola hidup yang sehat,
meminimalisir faktor resikonya. Apa itu faktor resikonya? Ya. Faktor resiko kanker payudara satu adalah usia. Gimana kita mencegah penuaan? Nggak ada. Ya, kita pasti menua. Ya. Kemudian yang kedua, faktor resiko yang kedua adalah paparan estrogen. Nah, ini ada yang bagian yang bisa kita manipulasi, ada yang enggak. Paparan estrogen maksudnya gini, ya. Seberapa lama dalam rentang hidup dia si wanita ini terpapar sama estrogen, sama hormon wanitanya. Ya. Jadi begitu dia menarche, ya, menarche itu kejadian pertama kali mendapat mens, saat itulah dia mulai terpapar oleh estrogen. Pertumbuhan badan dia, pertumbuhan organ seksual dia itu sangat cepat pada saat dia sudah mengalami mens yang pertama. Ya. Usia dia mendapatkan mens itu juga mempengaruhi berapa lama dia mendapat paparan estrogen. Makin cepat dia, jadi selama hidupnya dia mungkin akan mendapatkan kanker payudara resiko yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kalau dia makin itu suatu hal yang nggak bisa kita cegah. Ya. Kemudian yang kedua, kapan dia menopause? Itu juga menentukan paparan estrogen dia. Tapi menopause itu bisa dimanipulasi. Menopause bisa dimanipulasi. Misalnya pasiennya mendapatkan obat-obatan tertentu, ya, atau dia dioperasi, diangkat rahimnya, atau bukan rahimnya, maksud saya indung telurnya diangkat, cukup untuk membuat dia menjadi menopause. Atau diradiasi, itu bisa menjadikan seorang wanita menjadi menopause. Itu bisa dimanipulasi. Paparan estrogen yang lain adalah hamil. Hamil itu juga menurunkan estrogen. Ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah berapa kali hamilnya wanita itu berkaitan dengan risiko kanker payudara. Ya. Jadi yang direkomendasikan dari seorang wanita itu adalah hamil untuk mencegah kanker payudara. Wow, jadi semakin banyak hamil jadi malah berkurang ya dok? Ya, dalam hal resikonya. Itu, iya. Ya, kalau saya ngomong resiko, iya, hamil, menyusui juga menurunkan kadar estrogen. Ya, jadi hamil dan menyusui. Ya. Bisa nggak hamil nggak menyusui? Nggak bisa juga ya. Kita masih hamil juga menyusui. Ya. Dan kemudian juga selain itu adalah penggunaan kontrasepsi. Jadi penggunaan kontrasepsi, ya, yang tujuannya untuk mencegah kehamilan, itu juga sering menggunakan hormon estrogen, ya, terutama yang pil, yang suntik. Nah, itu juga meningkatkan meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Ya, itu kaitannya sama dengan paparan estrogen. Itu faktor risiko yang kedua. Tadi yang pertama umur, paparan estrogen, ya. Faktor risiko yang lain apa? Faktor risiko yang lain obesitas. Obesitas itu bisa kita cegah, itu bisa kita manipulasi. Bagaimana? Ya, turut menjaga makanan diet yang seimbang, ya. Kemudian aktivitas olahraga, ya. Itu yang membuat kita mencegah obesitas, ya. Mencegah kegemukan. Kegemukan adalah faktor risiko dari terjadinya kanker payudara juga. Ya. Kira-kira itulah pencegahannya. Ya. Lalu dok, ada satu lagi nih dok, maaf ya dok, ini karena lebih ke pribadi wanita. Maksudnya kan kadang-kadang kan wanita tuh memakai bra dok yang yang ada kawatnya sama yang tidak ada kawatnya gitu, atau bahkan malah ada yang nggak pakai sama sekali gitu. Nah, itu tuh yang lebih baik yang mana supaya bisa ya minimal untuk mencegah terjadinya memicu itu dok. Oke. Sebenarnya penggunaan bra yang berkawat itu baru sekadar hipotesis, ya, sekadar dugaan. Apakah ada hubungan antara penggunaan bra yang berkawat dengan yang tidak, dengan kejadian kanker payudara? Ternyata enggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Jadi silakan para wanita mau pakai bra yang kayak gimana, nggak mau pakai bra juga silakan. Ya kan? Tapi sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan kejadian kanker payudara. Oh iya. Karena kan di luar negeri kan ya tidak pakai supaya ya menghindari faktor resiko begitu. Berarti belum ada penelitian dan belum pernah terbukti juga ya dok? Tidak terbukti. Oh, sudah ada penelitian. Terbukti, ya. Oh iya. Baik.
dokter, kalau ada pendengar yang ingin berkonsultasi dengan dokter tentang kanker atau tentang tumor, itu bisa menemui dokter di mana, dok? Ya, saya di Rumah Sakit Immanuel, saya berpraktek di hari Selasa dan Kamis jam 2 siang ya, jam 2 siang. Silakan kalau ada saudara-saudari sekalian yang ingin berkonsultasi dengan saya, jam-jamnya ya seperti itu. Oh ya, baik. Berarti kalau ada pendengar atau sahabat setia dari Rumah Sakit Immanuel yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Rahmadi perihal tumor atau kanker, bisa datang ke praktek Dr. Rahmadi hari Selasa dan Kamis ya, dok? Ya. Jam 14 sampai jam 16. Ya, silakan datang. Jangan lupa daftar dulu ya. Ya, baik dokter. Ini yang terakhir ya, dok. Apakah ada tips khusus bagi kita ya, kaum wanita atau kaum pria, supaya tetap bisa menjaga hidup sehat, terhindar dari kanker? Ada, dok, tips khusus? Selain yang sudah saya sebutkan di atas, yang mungkin saya belum sebutkan adalah suatu penelitian yang waktu itu heboh ya, ada sesuatu hal yang membedakan orang yang bisa umurnya panjang dengan yang pendek. Orang yang berumur panjang itu orang yang memiliki hubungan sosial yang baik. Untuk memiliki hubungan sosial yang baik, maka kita harus menjadi orang yang positive thinking, orang yang selalu berpikiran positif, orang yang selalu berpikiran semangat ya. Kalau soal umur, kita semua kontraknya jelas ya. Setiap yang dilahirkan di dunia ini pasti nanti akan menemui ajalnya, itu pasti gitu. Yeah. Tapi bayangin kalau orang itu selalu berpikir, aduh saya suatu saat akan mati, suatu saat akan mati. Tidak seperti itu ya. Selama kita masih bernafas, kita gunakan tenaga kita untuk menebar manfaat, untuk bersosialisasi dengan orang lain ya. Kalaupun kita lagi dalam kondisi kesusahan, kesulitan ya kan, maka akan kita hadapin itu dengan kepala tegak, dengan semangat yang baik ya, suportif dengan orang sekitar kita ya. Mungkin itu, jadi pikiran yang positif dan bersemangat, itulah tips yang bisa saya berikan untuk diri saya juga. Oke, ya. Terima kasih banyak Dr. Rahmadi. Sama-sama. Tadi tipsnya, jangan lupa Bapak Ibu saudara sekalian, tetap positif dan tetap semangat. Dan satu lagi, kita tetap harus bersosialisasi tadi ya, dok ya. Betul. Ya, dengan masyarakat di sekitar, betul, dengan saudara ya, dok ya. Ya, baiklah pendengar semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pendengar yang terlambat mendengarkan talk show ini di radio, bisa melihat di channel YouTube Heartline 91,7 FM Lampung. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan 3M, yaitu selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Saya Kathy dan Dr. Rahmadi mohon undur diri. Rumah Sakit Immanuel mengasihi semua, melayani semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.